صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Handi Ramadian, Sarjana Ekonomi Manajemen Manajemen. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini pada salat subuh kita bisa sama-sama hadir untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita Bapak Ustaz Handi Ramadian. Salawat serta salam semoga tercurah ke baginda Rasul Allahumma salli kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang jauh di yaumul akhir. Hadirin jamaah sekalian, sebelum mulai acara pengajian berbahagia ini, pertama adalah kita dengan tutup Fatihah. Mudah-mudahan dengan karunia tutup Fatihah ini kita yang masih sehat senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadiniyah wa hidayah musyawarah diberkati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini untuk waktu kami. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir di tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada antum yang telah memberikan pelayanan kepada umat, istiqomah menjalankan program-program yang telah dicanangkan untuk kemakmuran masjid kita. Juga para jamaah sekalian, jamaah salat subuh, di tengah-tengah suasana yang sejuk ini, alhamdulillah Allah tetap istiqomahkan kita untuk ada dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan lanjutkan kajian kita tentang ruh. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, kata kuncinya di situ, syarat sebagai syarat menaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Kalau kita coba loncat sedikit ke doa yang sering kita lantunkan di dalam sholat kita, terutama di dalam surah yang berkali-kali kita ucapkan, yaitu suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Ihdina, ya Allah, berikanlah kami hidayah. Hidayah yang bagaimana? As-siratal mustaqim. Panjangnya jadi, kalau kita lengkapin bacanya jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk. As-siratal mustaqim, sirat. Sirat itu secara harfiah artinya adalah jalan, siratun. Kalau pakai tanwin saja namanya isimnya mufrad, kata benda yang tunggal, ya. Lalu disebut juga isim nakiroh, kata benda umum, nakiroh gitu. Tapi ketika ditambahi alif lam di depan, dia menjadi isim ma'rifat, kata benda yang tertentu, diketahui gitu ya, ma'rifat. Jadi kalau jalan saja itu umum, nakiroh, siratun.
Tapi kalau menggunakan as-sirat, jembatan, ya, jalan, itu sudah tertentu jalannya. Babun, pintu. Al-bab, pintu itu. Nah, kita terjemahkannya begitu. Kita meminta as-sirat, bukan hanya siratun. Jadi jalan yang tertentu. Jalannya siapa? Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, penerjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama diterjemahkan sebagai lurus. Kalau kita lihat secara harfiahnya dalam bahasa Arab, ya, kita terjemahkan mustaqim itu dari kata istaqama yastaqimu istiqaman istiqamatan. Bahwa mustaqimun, nah itu ya, dari kata istiqomah. Mustaqim, individu yang istiqomah, pelaku yang istiqomah, subjek yang istiqomah. Makanya disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il itu kata kerja, kata benda yang fa'il, pelaku. Jadi yang melakukan istiqomah, maka maknanya adalah, ya Allah berikanlah kami hidayah jalan orang-orang yang istiqomah. Manhum, siapa mereka? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Oh, jadi kita minta petunjuk kepada Allah sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Gitu. Manhum. Kita masuk kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim. Nah, itu ya. Jadi yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, man, siapa? Hu, kata bahasa Inggrisnya, yakni minan nabiin, dari golongan para nabi. Jadi kita minta kepada Allah petunjuk jalan orang yang istiqomah itu adalah jalannya para nabi. Wasiddiqin, dan jalannya orang-orang yang siddiq. Wasyuhada'i, dan jalannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam perjuangannya dia gugur, meninggal, mati. Gitu. Ketika dia berjuang di jalan Allah, baik berjuang secara fisik, ya, berperang di zaman Rasulullah, mempertahankan agama Islam itu ya harus angkat senjata, karena musuh udah angkat senjata. Zaman sekarang musuh itu tidak angkat senjata, tapi dia angkat pena. Dia pakai pena, dia pakai narasi. Maka kita harus memperjuangkan Islam, membela Islam dengan narasi juga. Menyerang mereka dengan ideologi, maka kita harus pertahankan ideologi keislaman kita. Itu. Hari ini kita oleh Allah sedang dipertontonkan negara adidaya, negara yang katanya perkasa, karena dia punya anggaran militer yang sangat besar, mempersenjatai dirinya dengan senjata-senjata mutakhir, canggih, bisa menekan orang atau negara-negara yang lemah.
dia nyerang negara-negara tersebut, sebenarnya motifnya motif ekonomi, ingin menguasai SDA, sumber daya alam negara yang sedang dicoba dikuasainya, sedang dipertontonkan oleh Allah saat ini. Hari ini juga negara Islam sedang dirongrong oleh mereka dengan cara demonstrasi warga negaranya di Iran sana hari ini. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meruntuhkan semua makar-makar mereka. Kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, berikanlah kebenaran itu kepada orang yang benar-benar melakukan kebenaran. Masya Allah. Jadi syuhada, syahid, terkait syahid dulu pernah kita bahas ya, lengkap itu, tapi belum terdokumentasikan. Sekarang kita mudah-mudahan bisa bahas ke sana, tapi lain waktu ya. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi 4 pihak nih. Terkait dengan orang soleh ya disebut soleh karena dia melakukan banyak kebaikan. Dari mana dia melakukan kebaikan? Ya dia menaati Allah dan menaati Rasul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'amta alaihim ini adalah mereka ini, an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, 4 pihak. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wow, itu Masya Allah. Jadi kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya, karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita akan beserta mereka nih, para nabi, syuhada, para nabi, siddiqin, para syuhada dan salihin. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ya, taat kepada Allah dan Rasul, kuncinya di sana. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia Allah dan Allah cukup mengetahui. Itu ya. Masya Allah. 4 pihak Pak, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Maka bertemannya kita ini kepada 4 pihak ini Pak. Nabi udah selesai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada nabi lagi setelah Rasul. Orang yang siddiq zaman sekarang susah nyari orang siddiq Pak. Alih-alih karena usaha dia mengeruk sumber daya alam dengan semau-maunya, karena dia punya teknologinya, punya capital, punya modal, punya punya orang, dikeruk semua untuk kekayaan dirinya pribadi dan kelompoknya, tapi dia lupa ini punya bangsa, punya rakyat Indonesia. Tentunya sumber daya alam yang dia ambil itu harus ada pajaknya, harus ada yang disetor pada negara, nanti negara kelola untuk kemakmuran rakyat. Idealnya kan kayak gitu. Tapi ternyata dihitung sama dia, ini terlalu gede, ini saya ngasih ke negara. Nggak mau ngasih gede-gede ke negara. Maka dia hubungi orang nih yang pinter-pinter ngulak ngutak-ngutik angka nih, gitu ya. Ini jangan gedean nih, terlalu gede. Ditulisnya jangan segini dong. Jangan segini dong ditulisnya dong. Ya kalau kamu bisa ngakalin supaya nggak ditulis segini, saya kasih fee deh.
Lagi-lagi yang ditugasi oleh negara ngitung nominal itu, udah dibisikin sama seton, wah ini enak nih, bisa kaya mendadak ente, ya udah kerjain aja. Anak ente sekolah butuh biaya gede, apalagi ente sekolahin ke sekolah yang bonafit, biayanya nggak sedikit tuh sekolah bonafit buat anak ente tuh. Bini ente sosialita, tukang main kemana-mana, kan ente kagak pengen ngeliat bini ente pakaiannya jelek. Udah tuh mulain tuh syaitan bisikin, siapa nih bilang gitu, bapak mau kasih berapa, aman pak, harusnya 75M disebut dan disetorkan kepada negara, ini cuma 15M, kipas pak. Taruhlah dia keluarin 15M nih si pengusaha tadi, ya ngasih petugasnya 2M juga udah kipas. Cuma 17M dia keluar, seharusnya 75M. Waduh, perilaku korup kayak begini nih, astagfirullah. Ini udah kalau ngomong tradisi nggak enak juga ya. Makanya negara ini kemudian banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jadi kamu ke sana sih Pak ya? Astagfirullahaladzim. Ya itu gara-gara apa tadi itu ya? Kok bisa jadi ngomong ke sono itu? Sidik ya, gara-gara jarang ada yang sidik lagi. Padahal udah sumpah jabatan. Semua aparatur negara itu pasti disumpah jabatan. Gitu ya. Nggak yang kecil, nggak yang gede, Pak. Susah jadi orang sidik. Sidik itu seperti yang digambarkan dan dipraktekkan oleh seorang ulama soleh di Baghdad yang sejak kecil udah dipesan oleh ibunya. Nama kecilnya adalah Abdul Qadir, tinggalnya di Jilan, Irak. Disebut dengan Abdul Qadir Jilani atau Jailani. Dipesan oleh ibunya, nak, kalau kamu berinteraksi sama semua orang, jaga sikap, harus selalu berbuat jujur, sidik. Beliau minta izin kepada ibunya, Bu, saya mau ke kota, mau ke Baghdad, karena desa Jailan ke Baghdad agak jauh. Dulu abad itu tahun-tahun 1100-an ya Masehi, Baghdad menjadi pusat ilmu di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Itu. Minta izin sama ibunya ingat almarhum suaminya pesan wasiat, kalau ini anak mau belajar, tolong harta itu berikan kepadanya. Ada 40 dinar. Lalu 40 dinar itu diikatkan di ketiak di bajunya Abdul Qadir muda, di ketiaknya. Jadi kantongnya ditaruh di sini gitu, di balik bajunya. Lalu dititipkan dia kepada kafilah para saudagar yang akan berdagang kemana? Ke Baghdad. Dititipin tuh. Di tengah jalan, zaman dulu memang begitu tuh Pak, ya, nggak ada tim pengaman kayak sekarang, nggak ada patroli, nggak ada petugas pengamanan, maka mereka mempersenjatai diri sendiri dengan senjata adanya, pedang, tombak, belati, nah mungkin kalau begitu ya. Di tengah jalan ada perompak. Wah, perompak ini ya perampok lah, ngerampok semua harta. Ketika dirampok, sampailah kepada Abdul Qadir muda yang usianya baru sekitar 18 tahun. 18 tahun itu anak SMA ya.
zaman sekarang itu. Ya udah ada pikiran lah pasti yang orang SMA. Ditanya sama anak buah perampok yang sedang menyisir mereka yang punya harta. Hei kamu, anak muda, punya apa kamu? Ada sesuatu nih di ketiak saya, 40 dinar. Jujur banget Pak, 40 dinar. Perampok nggak percaya perampoknya, anak muda kayak begitu punya duit 40 dinar. Kayak 40 dinar tuh mahal Pak. 1 dinar itu kan kurang lebih sekitar berapa sekarang tuh? Itu 1 gram emas itu minimum itu. 1 dinar itu uang emas. Kalau 40 dinar disamakan dengan 1 dinar dimakan dengan 1 gram berarti 40 gram emas Pak. 40 gram emas, 1 gram emas sekarang berapa ya? 2,5 ya? 3 juta sekarang Pak, Masya Allah. 3 kali 40, 120 juta dia bawa. Anak muda bawa 120 juta zaman sekarang nih kira-kira gitu. Maka nggak percaya perampoknya. Bohong lu. Kurang lebih kayak begitu. Nah, sesi pengumpulan, bosnya bilang, mana kamu dapat berapa? Dapat berapa? Saya dapat segini bos katanya. Tapi ada anak kecil tadi tuh, ngakunya punya 40 dinar. Serius lu? Ah, kurang lebih kayak begitu. Disamperin tuh. Hei kamu anak muda, kamu punya harta? Ada. Berapa? 40 dinar. Taruh di mana kamu? Nih, di ketek saya. Dibuka. Jujur banget Pak. Orang malah diumpetin. Orang kagak lihat kan. Pas dibuka benar dihitung ada 40 dinar, 40 koin. Bukannya seneng itu bos perampok, malah terduduk nangisnya ngebuk-buk, keluar air mata. Allah kasih hidayah kepada perampok ini, pada bos perampok ini. Kamu anak muda, namamu siapa? Abdul Qadir. Abdul Qadir, kenapa engkau bisa bersikap seperti ini? Ibu saya bilang, saya harus jujur. Makin nangis itu perampok. Kamu sekecil ini sangat menjaga pesan ibu. Nah aku sudah setua ini sampai hari ini, jangankan omongan ibumu, omongan raja-raja pun aku nggak mau dengar. Hidayah datang kepada bos perampok ini gara-gara seorang anak muda yang siddiq, yang jujur. Zaman sekarang udah susah Pak, susah. Ujian aja anak-anak muda mah zaman sekarang, apalagi kalau disuruh open book. Bukan open book doang, open AI. Jawabannya semua benar jadinya. Aku bingung gurunya. Ini jawabannya sama semua nih, AI semua nih. Akhirnya nggak dinilai itu. Nilai perilaku aja deh kalau gitu. Habis sampai rata semuanya nih anak-anak belajar. Allahu Akbar. Udah zamannya kali ya. Ya. Udah zamannya keterbukaan itu benar-benar terbuka tanpa ada halang-halang, tanpa ada penghalang. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi sidik itu susah. Tapi memang bagaimana didikan orang tua. Karakter ayah dan ibu mendukung terhadap lahirnya seorang anak yang salih. Ibunya Abdul Qadir waktu mudanya itu tidak pernah keluar rumah. Dirawat oleh ayahnya Abu Solih, seorang ulama di desa Jailan. Ayahnya orang jujur juga, namanya Janki Daus. Janki Daus itu ketika dalam melakukan safar lelah dia istirahat di pinggir sungai di bawah pohon. Agak-agak tertidur dia, namun lapar.
Lalu ketika dia dalam keadaan begitu, apel sebuah pohon, sebuah apel mengalir di alir sungai itu, diambil oleh dia. Ketika dia akan makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ini bukan punya dia. Tuh, nggak jadi dia makan. Atau dalam riwayat yang lain sempat dia grogot gitu. Sempat dia grogot, tapi dia kemudian ingat, ini bukan punya saya, ini harus cari ridhonya nih sama yang punya. Lalu disusuri sungai, mana nih sungai yang punya ada pohon apel? Ternyata ada sebuah lahan yang banyak diantaranya pohon apel tumbuh. Punya siapa? Ditemui, oh ternyata punya Abu Soleh. Abu Soleh ngelihat ini anak ngaku dia makan apel sedikit aja, dia minta dihalalin. Ditahan sama Abu Soleh. Untuk halalnya kamu harus kerja di saya. Ini saking dia udah ngeliat nih orang jujur. Tuh kan, kemudian singkat cerita dijodohkan kepada putrinya itu tidak pernah keluar dari rumah. Kamu sebelum pulang, dia bilang gitu, kamu untuk halalnya kamu harus nikahi anak saya. Cuma sayang anak saya ini buta matanya nggak bisa ngelihat, ya, tuli pendengarannya, lumpuh kakinya. Waduh, anak muda, ya, perkasa gitu, ditawari apa? Ditawari anak seorang yang dia tidak kenal. Udah gitu cacat pula, malah dalam hatinya begitu kan. Tapi karena ingin mencari halalnya, disetujui, lalu ijab kabul, akad nikah saat itu juga. Ya, malam pertama dia datangi kamar, yang dilihat bukan gadis yang dibilang oleh mertuanya. Parasnya cantik, matanya benar-benar bisa ngelihat, dia tidak tuli, dia tidak lumpuh. Pak Abu Soleh dibilang gitu, siapa ini? Ini bukan wanita yang kau bilang. Kata Abu Soleh, iya, dia nggak bisa ngelihat karena memang selama ini dia nggak pernah keluar rumah, nggak ngelihat apapun selain yang ada di kamar, selain Al-Quran, selain apa yang aku ajarkan. Dia nggak pernah dengar apapun kecuali nasihat-nasihat dariku. Dia nggak pernah jalan keluar rumah karena memang selalu di rumah, nggak punya kaki, tapi ya seperti orang lumpuh gitu. Nah, jadi Abu Soleh nggak bohong. Itu ya udah, akhirnya berumah tangga. Lahirlah Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dari bibit orang tua yang solih dan solihah. Nah, berarti pendidikan keluarga itu sangat penting. Ya, bibit yang bagus menghasilkan buah yang bagus pula. Kalau kita ingin anak kita menjadi soleh solehah, kita harus mulai dari diri kita. Ibda binafsika, mulailah dari dirimu. Nah, sekarang kenapa orang susah menjadi siddiq? Ya barangkali mungkin orang tuanya nggak siddiq juga dari asalnya. Orang tuanya nggak siddiq, kakek neneknya juga nggak siddiq. Ya Allah, tarbiyahnya nggak berhasil. Masya Allah. Ngeri, Pak, lihat sistem birokrasi kita. Ada masih mungkin orang yang jujur, tapi sistem birokrasi di kita membuat itu menjadi mustahil untuk siddiq. Ketika masih jadi anak buah bisa dia ngelola idealismenya. Ketika jadi pimpinan, untuk jadi pimpinan aja sekarang, zaman sekarang harus jual beli jabatan, Pak. Ngeri, ya, harus jual beli jabatan. Untuk menjadi petugas dalam sebuah satgas saja, saya gak mau ngomong dah, terlalu banyak.
Ya udahlah, kita tarbiyah diri sendiri, tarbiyah anak-anak kita, tarbiyah cucu kita supaya bisa menjadi siddiq. Wariskan kepada mereka ilmu-ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, berat dakwah ini ya Rasul. Mempertahankan kejujuran berat, Pak. Apalagi dia harus menjadi syuhada, menjadi seorang syahid. Susah juga nyari syahid, Pak. Ya. Lalu siapa lagi? Ya tinggal as-solihin nih, Pak. As-solihin yang bisa kita deketin. Orang soleh ini bisa kita deketin. Siapa nih di antara teman-teman kita yang soleh, yang dia selalu jaga ketaatan, ketakwaannya kepada Allah dan kepada Rasul? Kita pun harus bertindak jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain. Memang berat, tetapi itu harus kita lakukan untuk menjaga komunitas kita menjadi sehat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kita harus jaga komunitas kita. Kita harus jaga kita punya qaryah untuk selalu taat kepada Allah dan kepada Rasul, supaya bencana itu tidak terjadi pada kita. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau bencana itu juga terjadi pada diri kita, berarti kita harus introspeksi. Why? Kenapa ini terjadi kepada kita? Jangan salahkan Allah. Bisa jadi adalah karena kita juga terlalu banyak salah pada Allah. Ya, baik. Jadi kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka akan bersama mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu dari golongan para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Asbabun nuzulnya apa? Ya, nah ini. Wa qala asy-Sya'bi ja'a rajul minal ansar wa huwa yabki ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari kalangan Ansar yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya menangis sesenggukan. Faqala ma yabkika ya fulan, mengapa engkau nangis? Faqala ya Nabi Allah, Allahi alladzi la ilaha illa huwa la anta hamba ilayya min ahli mawali. Sang Ansor ini menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tiada ilah selain dia, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Ya. Wallah alladzi la ilaha illa huwa la anta habba ilayya min nafsi wa anna adzakaraka ana wa ahli fa yakhuduni kada hatta arak. Engkau benar-benar lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika aku bersama istriku, aku ingat engkau. Lalu dia menarikku begini begitu. Jadi ketika jauh sama Rasulullah, dia selalu teringat Rasulullah. Seakan-akan selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada halangan, istriku menarikku begini begitu karena ada hajatnya. Fayakhuduni kada hatta arak. Namun aku ingin selalu melihat engkau. Fadzakartu mautuka wa mauti fa'araftu anni an ajma'aka illa fid dunya. Tiba-tiba aku ingat jika engkau meninggal dunia dan aku pun meninggal, maka saat itulah aku sadar bahwa sekali-kali aku tidak bisa berkumpul dengan engkau kecuali di dunia saja. Wa innaka tarfa'u bainan nabiyyin, engkau akan ditinggikan di antara para nabi. Wa araftu inni in dakhaltu al jannata
kuntu fi manazil adni min manazilak. Aku sadar bahwa sekiranya aku masuk surga, maka aku akan berada di tempat yang lebih rendah dari tempat engkau. Falam yurid an-nabiy syai'an fa anzalallahu ta'ala wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin ila qaulihi wa kafa billahi alima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi orang Ansor itu hingga turun ayat surah An-Nisa ayat 69 dan ayat 70 tadi. Ya, saking mahabbahnya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia sadar bahwa dia nanti kalau masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bisa bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tempat para Rasul itu lebih tinggi dibandingkan dia yang bukan para Rasul dan para Nabi. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana surah An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Insya Allah ketika dia taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin. Jadi inilah sebaik-baik teman ya Bapak-bapak. Orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin. Dan kebersamaan kita dengan mereka itu Pak, selama kita di alam dunia, insya Allah juga akan bersama-sama di alam akhirat. Ya, ini. Wahadihil ma'iyah tsabitatun fid dunya wa fid daril barzakhi wa fid daril jazai wal mar'u ma'aman ahabba fi hadhihi dawril salisah. Itu ya. Ini termaktub dalam kitab Ar-Ruh fil Kalam ala arwahil amwat wal ahya bid dalail minal kitabi was sunnah karya Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Itu masih kitab Ar-Ruh. Jadi kebersamaan kita, persahabatan kita di alam dunia bersama mereka, para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin, itu tidak hanya di alam dunia, tapi juga nanti ada di alam barzah dan insya Allah di yaumul jaza. Kita bisa paham ini karena kita tadi paham pertemuan kita sebelumnya tentang mati dan wafat. Ya, ruh itu nanti di barzah dia akan mengalami penghidupan yang lain. Gitu. Kalau bersama jasadnya udah selesai di alam dunia, tapi nanti bersama dengan ruhnya itu akan mengalami pengalaman hidup yang lain. Itu dia cuma pindah alam aja. Nah, begitu juga nanti ketika yaumul qiyamah tiba, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya tersisa Allah saja karena ia adalah al-baqa, ya, karena ia awwalun wa akhirun, nah, begitu kan? Karena dia tetap hidup, hayaun, ya, hayatun, gitu kan, tetap hidup. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengalami pengalaman hidup yang lain lagi. Gitu ya. Nah, kita akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin, senyampang kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak hanya di alam dunia, juga nanti di alam barzah, juga nanti sampai di yaumul jaza, hari pembalasan. Maka selalulah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Nabi fisiknya tidak ada, siddiqin susah nyarinya sampai dengan sekarang, mungkin juga udah nggak ada lagi orangnya. Syuhada ya tergantung sabilillahnya seperti apa yang sudah engkau tunjukkan dan matimu seperti apa, gitu. Tinggal yang sholihin. Ya, kita dekatin orang soleh ini yang bisa membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mumpung kita masih hidup. Masya Allah.
Gitu Pak, insya Allah kita akan selalu bersama-sama dengan mereka. Oke. Nah, kebersamaan kita dengan mereka ini adalah kebersamaan yang nanti akan membawa kita kepada posisi nafs kita, diri kita. Saya pernah bahas kemarin dulu bahwa manusia itu secara general ada tiga klasifikasi. Ya, ada yang nafs ammarah, nafs ammarah itu bisu, ya. Dia yang selalu memerintah kepada jalan keburukan, ini yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, itu beragajulan, itu ya. Ajan denger tapi nggak mau dipanggil, nggak mau menyeru, nggak mau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, pada rumahnya dekat dari masjid, gitu kan. Naudzubillah, sama naudzubillah. Ya, sehingga kemudian nanti di yaumul jaza itu ditanya, ini kenapa kagak mau dengar panggilan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah tuh sangat sayang, sangat kasih sama engkau. Kau dikasih rezeki dan segala macam, begitu kan? Kau bisa makan hari ini itu rezeki dari Allah. Kenapa nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu kan. Itu ya, nafs yang disebut dengan nafs lawamah. Yang kemudian ada yang kedua, nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah. Tadi nafs amarah, yang kedua nafs lawamah. Lawamah itu dari kata laima, menyesal-nyesal, bertobat dia. Maka kadang-kadang tobat, kadang-kadang maksiat, tapi masih lebih sering maksiatnya. STMG, sholat terus, maksiat jalan, gitu ya. Nah, tapi dia kemudian istiqomah lama-kelamaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada yang dalam majelis saya sempat ada yang bertanya, Ustadz, apa tandanya kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya jawab, insya Allah ketika amal kita diterima oleh Allah, maka Allah kasih istiqomah dalam amal soleh kita itu. Itu tandanya amal kita diterima oleh Allah, ya. Tanda sholat kita diterima oleh Allah, kita istiqomah terus menjalankan sholat itu, karena Allah membiarkan kita untuk terus melakukan amal soleh. Itu salah satu tandanya, ya. Terakhir, nafs mutmainnah. Ini nafs mutmainnah ini, ya. Dia yang sudah menjadi tenang. Ketika tenang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafs yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi ridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku, fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam surgaku, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan mereka dan berkumpullah bersama mereka. Masya Allah, itu Pak ya. Jadi kebersamaan kita dengan mereka ketika kita di alam dunia, usahakan sampai kita nanti masuk kepada nafs mutmainnah. Cuma ya untuk melihat atau bersahabat dengan orang yang sangat, saya bilang unik, antik, karena udah jarang alam sekarang. Ya, kecuali Bapak berusaha terus mencarinya, ya. Masya Allah. Terakhir, ketika nanti di sana, ya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Cuma rezekinya nggak kayak kita, makan, minum, tidur, ya. Apalagi banyaklah macam-macam yang kita peroleh hari ini rezeki, termasuk rezeki kita bisa berkumpul hari ini membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ruh bergembira, Pak.
farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Masya Allah. Masya Allah, ini yang selalu kita nanti-nantikan, kehidupan di akhirat dengan kegembiraan. Jangan sampai ketika kita berpindah ke alam sana, alam kesedihan yang kita terima. Ya, yuk kita sama-sama taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Yuk sama-sama kita kaji firman-firman Allah dan memohon kepada Allah supaya kita semua diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan untuk mampu menjalankannya. Yuk kita minta kepada Allah untuk selalu mampu menaati Rasulullah Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Baca terus hadis-hadisnya, pelajari terus hadis-hadisnya. Bagaimana kita mampu mengenal Rasulullah Muhammad SAW kalau tidak mendapatkannya dari para ulama yang mempelajari hadis-hadis terlebih dahulu sebelum kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Enggak. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Mangga. Jadi itu biasa memang godaan secara fisik ya. Godaan secara fisik itu kadang-kadang pemicunya ada juga dari batin ya. Pemicunya dari syaitan bisa jadi gitu. Jadi sengaja itu dipantik supaya kita terganggu dalam sholat kita, dalam kekhusyuan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan kita selalu mencegahnya dengan memohon perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita melakukan sholat ya. Banyak doa-doa yang mengajak kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari setiap godaan itu ya. Secara kesehatan memang biasanya itu ada, tetapi biasanya kalau kita dalam melaksanakan sholat ketika kita berlindung kepada Allah, insya Allah itu tidak akan terjadi gitu Pak ya. Jadi sebelum memulai sholat pun kita harus berlindung kepada Allah ya. Ada banyak doa-doanya, di antara doanya a'udzu bikalimatillahi tammah dan seterusnya gitu ya. Gitu Pak. Ada lagi? Silakan Pak Edo dulu. Bisa dikatakan identik alam barzakh dengan alam ruh sebelum seseorang hidup. Jadi disesuaikan dengan satu frekuensinya, ketika ada di alam barzakh. Oke. Jadi kalau menurut keterangan-keterangan dari hadis ya, dari para ulama, bahwa tentu beda di antara setiap alam yang dilewati oleh perjalanan hidup manusia. Beda alam ruh dengan alam barzakh ya, karena di barzakh itu adalah mereka yang telah melampaui kehidupan di alam dunia, sudah lewati. Sementara alam ruh biasanya itu di antara mereka yang belum diturunkan ke alam dunia, ke alam ruh ya, sebelum dia ditiupkan kepada janin yang dikandung oleh ibunya. Alam ruh dalam artian ruh yang belum ditiupkan. Tapi secara general ya, secara umum, alam dunia ini juga sebenarnya termasuk dalam ruh. Karena sesungguhnya kita ini makhluk spiritualitas, makhluk ruh.
yang telah Allah ciptakan dulu di alam dimensi keilahian. Cuma fase-fasenya berbeda-beda. Ada fase ketika kita berkumpul bersama ruh-ruh lain, bersama Allah Subhanahu wa taala di alam yang ulya, alam yang tinggi, yang kita belum pernah mengalami pengalaman biologis di alam dunia. Nanti kemudian kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke alam rahim. Di alam rahim itu sebenarnya ruh sedang mengalami pengalaman ketika dia dibungkus oleh jasad tapi belum sempurna. Itu. Kita nggak bisa nginget itu bagaimana di alam rahim. Itu. Kehidupan kita hanya tergantung kepada bagaimana ibu kita berkehidupan. Itu. Sehatnya kita tergantung ibu kita mengasupkan makanan seperti apa. Nah, itu alam rahim. Di situ juga ruh ada di situ. Maka juga disebut sebagai alam ruh juga. Lalu kemudian kita dilahirkan, hidup di alam fana ini, usianya macam-macam selama hidup di dunia. Ada yang cuma 0 hari udah meninggal dunia, gitu. Ada yang nggak sempet, ya baru dilahirkan aja udah nggak ada lagi kan begitu. Ada yang sampai usianya panjang, gitu. Ya, nah itu alam ruh yang dialami ketika dia nempel, ketika dia di dalam, ketika dia diwadahi oleh basyariyah. Nah nanti ketika basyariyah udah nggak ada, kita pindah ke alam barzakh. Di alam barzakh itu ya tidak lagi alam fisik, ya tidak lagi alam fisik. Tapi kadang-kadang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, begitu. Nanti itu mereka yang dapat nikmat kubur, nikmat di alam barzakh. Ada yang mendapatkan azab di alam kubur. Yang mendapatkan azab di alam kubur, dia tidak mengalami kenikmatan yang dinikmati oleh orang-orang soleh. Ya, dia mengalami siksa yang sangat amat pedih gitu di alam barzakh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu, ya. Makanya di antara mereka yang dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan ketika beliau melewati sebuah kubur dan beliau mendengar ada orang yang menjerit kesakitan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memetik pelepah daun kurma. Lalu kemudian ditancapkan kepada kubur itu. Insya Allah kata Rasulullah, selama ini masih basah, maka yang disiksa di dalam kubur setidaknya akan mengalami kemudahan, tidak mengalami siksanya. Rasulullah mendengar, berarti Rasulullah saat itu diberikan anugerah oleh Allah di alam barzakh. Beliau mendengar bagaimana orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu. Jadi nggak jauh-jauh amat. Saya sering menyebutnya sebagai alam paralel antara barzakh dengan alam kita yang di alam dunia. Nah, nanti di yaumul ba'ats nanti wallahu alam seperti apa kehidupannya, tapi penggambaran dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang terlalu banyak berbuat dosa di alam dunianya, bahkan ketika di yaumul hisab, ketika di yaumul mahsyar itu di antara mereka ada yang terendam oleh keringatnya sendiri, saking panasnya suasana di situ. Nah begitu Pak, itu masih ke dalam, ya kategorinya masih alam arwah juga. Iya Pak, melengkapi pertanyaan saya tadi ya, kekurangan. Maksud saya orang-orangnya itu apakah sama orang yang di alam barzakh dengan di alam ruh, misalnya contoh seperti Namrud, Firaun, Abu Lahab, dan Simul, misalnya begitu ya Pak. Itu sama dengan juga yang ada di alam barzakh, orang-orangnya sama orang-orang sama, benar-benar sama. Klaster maksudnya apa? Komunitasnya? Kalau di dunia itu kan ada orang baik dan orang jahat. Iya. Iya, betul. Bahkan di sana nanti ruh para nabi pun sering belajar. Ini klasternya para orang-orang soleh nih ya. Klasternya para nabi nih, komunitasnya para nabi di alam. Ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka saling mengingatkan hari kiamat.
Maka lebih dahulu mereka menanyakan kepada Nabi Ibrahim, tapi beliau tidak memiliki pengetahuan tentang hari kiamat itu. Lalu mereka ganti menanyakan kepada Musa alaihissalam, namun beliau juga tidak memiliki pengetahuan tentang hari itu. Maka Isa berkata, Allah telah berjanji kepadaku mereka mengerutkan dahi. Lalu Isa menyebutkan tentang munculnya Dajjal. Seraya berkata, Dajjal itu turun dan aku membunuhnya. Kemudian manusia kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj serta rombongannya yang muncul dari segala penjuru. Mereka tidak melewati air melainkan meminumnya sampai habis, tidak melewati sesuatu melainkan merusaknya. Maka manusia memohon kepada Allah agar Allah mematikan mereka. Tapi bumi memohon kepadaku karena tersiksa oleh bau bangkai mereka. Manusia memohon lagi kepadaku lalu aku berdoa agar Allah mengirimkan air dari langit menghanyutkan badan mereka lalu melemparkannya ke laut. Kemudian gunung-gunung meletus dan bumi diratakan menjadi satu hamparan. Lalu Allah memberitahukan kepadaku bahwa jika hal itu terjadi maka itulah hari kiamat bagi manusia. Wanita yang hamil tidak diketahui lagi oleh keluarganya kapan dia akan melahirkan, siang atau malam. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi di antara komunitas para nabi pun demikian, mereka saling belajar. Gitu. Dan informasi ini oleh Rasulullah Muhammad SAW diceritakan kepada para sahabat. Gitu. Ya. Ini teks Arabnya. Begitu. Begitu Pak. Jadi yang dipertanyakan oleh Bapak, ya, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah akan bersimpul bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat di alam barzah. Orang-orang yang diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam komunitas yang diberikan siksa oleh Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Kita berharap kepada Allah bahwa kita diberikan oleh Allah nikmat yang baik, nikmat yang indah di barzakh nanti. Amin. Allahumma. Oke, silakan terakhir. Ya. Tanda bahwa suatu amalan atau ibadah itu diterima. Apa benar bahwa efeknya itu kita ada rasa kangen untuk melakukan lagi, karena ada efeknya itu dua yang bersangkutan. Ya. Sangat betul. Sangat betul. Kalau kita ada kangen, amalan kita tidak optimal. Iya, betul sekali, betul sekali. Ya, insya Allah seperti itu. Demikian, terakhir sudah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun 'alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini. Berkahi kami, berkahi keluarga kami, berkahi masyarakat kami ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Ya Allah, jangan tampakkan kemarahan-Mu kepada kami karena kami terlalu bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Karenanya kemudian istiqomahkan kami untuk selalu taat kepada Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah. Maksiat moral yang sekarang sedang merajalela di negeri kami ya Allah. Hilangkan maksiat-maksiat itu ya Allah. Kalaupun Kau harus berikan peringatan kepada kami, berikan peringatan yang kami mampu memikulnya ya Allah. Yang Kau timpakan bencana yang dahsyat kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, mereka yang hari ini sedang mendapatkan ujian dari Engkau,
Berikan ketabahan dan kesabaran untuk mereka ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami dan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadik wa aghnina bi fadlika amma siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sekalian, alhamdulillah sama-sama kita ikuti kajian yang sudah disampaikan oleh kita, yang kita mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dan kita doakan senantiasa guru kita diberikan kesehatan dan terus memberikan ilmunya kepada kita semua. Sebagai penutup kita bacakan Doa penutup majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Baik sekalian, sebagai informasi kami siapkan sedikit hidangan beberapa nanti di TV. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Ngumpul di sini Pak Haji, ngumpul Masya Allah, alhamdulillah. Ini kalau kata Ustadz Mahmudi mah jamuan tanpa hisab ini. Jamuan tanpa hisab, makanya banyak makannya. Masya Allah. Iya, Pak.